Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dari asal rasulahu di muda wa di Muhammad yudhirun ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masih di surat Al-Alaq yang seminggu yang lalu kita bahas di ayat yang pertama. Kita sekarang masuk di ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana, Allah menciptakan manusia min 'alaq. Makna alaq itu ada yang menerjemahkan dengan segumpal darah, ada yang memaknakan sesuatu yang bergantung di dalam rahim, dan dua-duanya tidak bertentangan. Dua-duanya tidak bertentangan. Pernah seorang non-muslim namanya Murais Husain. Dia menulis sebuah buku setelah meneliti perkembangan janin yang ada di rahim seorang wanita, yang itu kemudian dicocokkan dengan dua kitab, yakni Bible dan Al-Quran. Judul bukunya itu Al-Quran, kalau tidak salah Al-Quran, Bible, dan Sains Modern. Dan ternyata setelah diteliti ternyata Al-Quran itu tidak ada satupun yang bertentangan. Tidak ada satupun yang bertentangan. Jadi mulai besar ini mengadakan penelitian tentang perkembangan janin, perkembangan manusia. Dan ternyata dari penelitian itu dikomparasikan dengan Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang bertentangan, cocok semuanya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Itu yang akhirnya membawa dia itu masuk ke dalam Islam, Seorang non-muslim mengadakan penelitian, menemukan kebenaran, dan akhirnya masuk Islam. Kita yang adakan penelitian apa yang diteliti, dan kita masuk Islam sudah lama. Sementara mulai besar dia mengadakan penelitian begitu hebat, luar biasa, akhirnya masuk Islam. Lah, termasuk yang diteliti oleh mulai besar itu ya ini. Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah atau sesuatu yang tergantung di dalam rahim. Diteliti sama mulai besar, bener. Al-Quran itu benar, diteliti akhirnya cocok, di stop makotok, akhirnya masuk Islam. Jadi kan sudah meneliti belum ya? Inilah kelebihan mereka, mu'alaf yang punya keilmuan akhirnya masuk Islam dengan penelitian yang luar biasa, akhirnya masuk dalam Islam.
menjadi sebuah penguat bagi kita semua bahwa Al-Quran itu bukan ciptaannya Muhammad SAW. Seminggu yang lalu kan sudah kita bahas. Kita lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yaitu hikmahnya. Kalau umpamanya Nabi Muhammad itu jiplak kitab yang sebelumnya, atau ternyata nanti yang dijiplak Salafi, dan ternyata mohon maaf sekali lagi, setelah diteliti tentang perkembangan jadi seperti ini kan tidak ada satu pun yang benar di kitab sebelumnya. Karena memang mohon maaf di perjanjian lama, perjanjian baru itu kan 80% kan tulisannya manusia. Coba kalau namanya konteksnya Rasulullah itu bisa baca, bisa menulis, mau menjiplak kitab-kitab sebelumnya seperti yang dituduhkan orang-orang kafir, dan kemudian ternyata yang dijiplak itu tidak benar. Nah itu kan, nah itulah sebagai penguat karena Nabi itu tidak pernah baca kitab sebelumnya. Nabi itu tidak ngerti kitab Bible sebelumnya, tidak ngerti kitab Taurat sebelumnya, tidak ngerti. Benar-benar memang tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Kok muncul ayat semacam ini? Inilah sebagai bukti kebenaran Rasulullah Muhammad SAW dan bukti kebenaran daripada Al-Quran. Pak Agus Purwanto, seorang doktor dari Jepang, lulusan Jepang, orang Indonesia lulusan doktor dari Jepang, itu pernah menulis buku namanya Ayat-Ayat Semesta. Saya sampai hari ini boleh menulis buku di Koran. Ini seorang dokter yang dia mengumpulkan ayat-ayat yang berisi tentang ilmu pengetahuan, dan itu kemudian dikomparasikan dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya dia, sains. Dulu pernah diumumkan itu disampaikan Pak Agus Purwanto sendiri yang bilang, dan ternyata tidak ada satupun ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk itu khalaqal azwaja, semuanya berpasang-pasangan dan seterusnya. Ternyata diteliti benar, termasuk tumbuh-tumbuhan itu yang berpasang-pasangan. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Umpamanya matahari itu beredar sesuai dengan garis edarnya, diteliti benar, tidak ada yang keliru. Dulu ya, sebelum Galilei itu kan ada pemahaman bahwa bumi itu sebagai pusat edar. Tapi ternyata kemudian ilmuwan muslim menyebut bukannya jadi garis edar itu adalah mataharinya. Dan ternyata diteliti pada fase Galilei benar, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi ada buku semacam itu ya. Andai kata jenengan punya kabar tentang buku ini, bukunya namanya Ayat-Ayat Semesta, kalau saya belum tahu. Aku boleh kemarin itu sudah habis saya itu. Terbatas dulu ditulis oleh Pak Agus Purwanto. Ya diterangkan lebih. Dan itu kalau orang Turki namanya Harun Yahya ya. Harun Yahya itu membuat dokumenter tentang ayat-ayat yang pengetahuan dan semuanya cocok. Termasuk tentang bagaimana penciptaan janin itu yang di sini khalaqal insana min 'alaq. Rasulullah pernah mengatakan konteksnya alam ini adalah arba'ina yauman. Jadi manusia itu Bapak Ibu, kalau di dalam hadis arba'ina nawawi kan nutfahnya itu arba'ina yauman. Nutfah itu apa? Boleh nggak kalau kita sebutkan nutfah itu ya sperma ya, sperma tersebut 40 hari berbentuk nutfah, 40 hari berbentuk alaqah, 40 hari berbentuk mudghah. Diteliti betul, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Padahal Kanjeng Nabi itu tidak pernah belajar tentang masalah biologi, tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah kuliah tentang masalah kejadian, tidak pernah. Tidak ditemukan namanya USG. Cocok apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baru
baru usia 120 hari. Setelah 40 40 120 hari baru ditiupkan ruh. Baru di situ dicatatkan takdirnya. Cocok persis sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa ruh itu ditiupkan oleh Allah seberapa? 120 hari. Itu loh Pak. Masa jenengan belum yakin? Masa masih belum yakin dengan Al-Quran? Masa belum yakin dengan kebenaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, jadi khalaqal insana min 'alaq. Apakah ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain bahwa yang namanya manusia itu diciptakan dari tanah? Diciptakan dari tanah. Apakah tidak bertentangan? Saya mengatakan tidak bertentangan. Tidak bertentangan sama sekali. Kalau ayat-ayat yang berbicara tentang salah kayak ini kan? Kalau ayat-ayat yang berbicara bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, itu yang dibicarakan adalah manusia pertama, yakni Adam alaihi assalam. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini loh. Yang pertama Adam yang diciptakan inilah yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Lalu manusia setelah itu Adam dan Hawa itulah yang diciptakan dari sulalatin inti. Jadi setelah Adam dan Hawa itulah yang diciptakan dari apa namanya ini, nutfah, alaqah, mudghah. Itu di dalam surah As-Sajdah. Tsumma ja'ala taslahu. Nah, ini dan seterusnya. Jadi kalau berbicara tentang masalah tanah, itu yang dibicarakan adalah ada. Kalau yang dibicarakan seperti nutfah, alaqah, mudghah, itu berarti yang dibicarakan adalah setelah generasinya Adam dan Hawa. Tinggal pertanyaannya, Hawa itu saja diciptakan atau tidak? Apakah memang betul Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam? Itu kan. Nah, itu. Apakah memang betul hadisnya Nabi bahwa yang namanya Hawa itu khuliqa min dila'in, itu mempunyai makna sifat atau mempunyai makna diambil dari tulang rusuknya Adam? Bahkan ada orang yang menyebut bahwa Adam bukan manusia pertama. Itu saya dulu pernah punya bukunya. Orang yang meyakini bahwa Adam itu bukan manusia pertama, terus tidak usah dibahas. Keduren. Ya, kalau di kitab-kitab Mu'tabar, Ibnu Katsir dan seterusnya itu ya Adam itu adalah manusia pertama. Khalaqal insana min 'alaq. Baik. Kemudian kata-kata Iqra itu diulang. Iqra wa rabbukal akram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada muncul pertanyaan. Kenapa kok kalimat Iqra itu kok diulang? Apakah tidak cukup? Apakah tidak cukup dengan kalimat Iqra yang pertama? Di sini ada menjadi perbedaan pendapat. Iqrarun bil ula walakin hal hiya tauhidun aw hiya taksisun. As-sahihu annaha taksisun wa annal ula iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu qurinat bima yata'allaqu bil rububiyyah. Wa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam qurinat bima yata'allaqu bis syar'i. Berbeda, Pak. Jadi Iqra yang pertama itu dia ini hubungannya disejajarkan berkenaan dengan masalah rububiyah.
Belajar kaya ngopo kalau Gusti Allah tidak berkehendak, ora iso pinter. Sepakat ya? Dan ketika berkenaan dengan masalah syar'i, yang namanya belajar itu secara syar'i ya ditolak dengan perantaraan pena. Lupa apakah ada ilmu yang tidak melalui perantaraan kolam, dengan tidak menulis, dengan tidak membaca itu, apakah ada ilmu semacam itu? Ada, namanya laduni. Jadi kan nggak usah boleh laduni. Ilmu laduni itu apakah bisa dipelajari, Pak? Kalau orang itu bisa dipelajari, Pak, saya mengatakan tidak bisa. Di dalam Al-Baqarah ayat 282 kalau tidak salah ya benar ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah pasti akan mengajarkan kepada kalian semua. Jadi makanya memang ilmu itu ada dua, Pak. Ada ilmu muktasabun wa ilmu laduniyun. Malaikatnya yang kemarin Nabi Khidir itu muktasab atau laduni? Laduni. Bil ladunna ilma. Di situ ada kalimat bil ladunna ilma. Jadi Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk menjadi seorang hamba Allah. Tidak diberitahu di mana, cuma nanti di Majma'al Bahraini, pertemuan dua laut, nanti ketemu dengan seorang hamba Allah yang bil ladunna ilma, itu diajarkan ilmu. Akhirnya kemudian kan Nabi Musa itu kan tak cocok kok ilmunya itu sebenarnya dengan Nabi Khidir. Pas ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil, protes. Ketika Nabi Khidir mau bagi perahu, protes dan seterusnya. Dan memang konteksnya kemudian ilmu laduni itu boleh kalau saya katakan kadang-kadang memang tidak sesuai dengan nalar manusia. Nah, yang kita bicarakan ini adalah ilmu muktasabun. Sementara yang pertama itu adalah ilmu yang bersifat ghairu muktasab. Ada kok orang gak baca normal kita? Apa? Siapa orang ini? Itu orang-orang tertentu. Orang tahu sinau normal Al-Quran, gak tahu ngapal normal Al-Quran ada, tapi biro berapa? Nah, maka konteksnya di sini, Bapak, Bu, Iqra yang pertama itu adalah merupakan berkenaan dengan masalah rububiyah. Sementara Iqra yang kedua berkenaan dengan masalah syar'i. Fal-ula bima yata'allaqu bil qadari wa tsaniyatu bima yata'allaqu bi syar'i li'anna ta'lima bil qalami aktaru ma yaqabidu asyar'u alaihi. Itu loh Pak. Jadi kalau untuk yang pertama itu Iqra yang pertama yata'allaqu bil qadar, berkenaan dengan takdirnya Allah, kekuatan Allah. Jenengan sinau dadi pinter apa ora, jenengan jadi hafal apa enggak, itu hubungannya dengan Iqra yang pertama itu berkenaan dengan masalah qadar. Dan yang kedua berkenaan dengan masalah syariat. Dua-duanya perlu kita lakukan. Dua-duanya perlu kita lakukan. Insya Allah dengan semua gitu. Saya ulang lagi supaya lebih paham. Iqra yang pertama berkenaan dengan rububiyah atau qadar, takdirnya Allah. Iqra yang kedua hubungannya dengan syariat. Yang syariat itu hubungannya dengan bil qalam. Dua-duanya harus kita lakukan. Dua-duanya harus kita lakukan. Loh, Pak, kita belajar dengan menulis, dengan membaca, majelis taklim kita lakukan. Itu namanya asbab, namanya ikhtiari. Ikhtiari asbab ini tetap kita lakukan.
Tapi jenengan harus paham pada Iqra yang model nomor pertama, sebab yang jenengan lakukan itu belum tentu akan menghasilkan akibat ketika Allah tidak berkehendak. Ada orang itu dia belajar sampai elek, melok pengajian sampai elek. Lah kok dong-dong iku lho pinter-pinter. Akeh lho. Ngaji dalam 1 minggu beberapa kali menghadiri majelis taklim, tapi ya ora paham-paham. Itu berarti Iqra yang pertamanya nggak nyantol. Ada orang itu di kelas Pak, ono murid-murid ya aneh. Ning kelas iku koyoke umet ya Pak, sing dadi guru mesti paham. Gurune ngecepret malah ngecepret. Lah tapi dilala pas ketika ujian, ketika dites secara lisan dan apa, justru lebih pinter kok kanca-kancane. Piye model ngono kuwi? Gurune nerangno rumus Al-Qur'an, rumus-rumus di dalam papan tulis ditulis layar. Koyoke gak ngereken. Tapi begitu dikai soal cepet warat mut lho. Ngene iki piye? Itulah ilmu yang bukan muktasab. Ya ono umpamane ada pengajian ngene iki saya ngecepret turu wae. Turu wae semujung maju-maju. Tapi justru luwih paham dari orang-orang yang menteleng ngene iki. Ada itulah Al-Baqarah 282. Jenengan pengen sing ndi? Kalau saya pengen dua-duanya. Maka di dalam konteksnya supaya ilmu kita itu tetap bisa masuk dengan bagus, Al-Baqarah 282 harus jenengan lakukan. Karena ilmu itu nurun. Ilmu itu adalah nur, cahaya. Semakin orang itu bertakwa, ilmu itu akan semakin gampang untuk masuk ke dalam hati manusia. Kalau semakin banyak maksiat, ilmu itu akan semakin mental. Ibaratnya kayak cermin itu. Cermin itu kalau bening gitu ya, lek wonge ganteng ngoco ya tetap ganteng. Lek kalau kaca itu bening, yang bercermin itu cantik ya tetap melok cantik. Tapi coba gawe yo cermin sing buruk pireng ngono. Masa ganteng jenengan ngoco ning kono ketoke ya welek. Loh itu loh. Itulah hati manusia. Baik, jadi Iqra yang pertama dengan Iqra yang kedua itu berbeda. Karena Iqra yang kedua itu berkenaan dengan alladzi 'allamal insana, alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah lah yang memberikan pengajaran, kepada manusia apa-apa yang dia tidak tahu. Wes itu ya. Ya mudah-mudahan baik ilmu yang muktasab maupun ilmu yang non muktasab itu bisa kita dapatkan. Tapi memang kalau untuk yang ilmu yang model non muktasab yang bukan muktasab, ilmu ini teko dhewe tanpa dipelajari itu memang jarang orang mendapatkan itu. Jarang orang mendapatkan. Moro-moro pinter, moro-moro paham ini. Jadi kadang-kala kayak Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu luar biasa Pak. Sampai Imam Al-Bukhari pada waktu itu dites oleh ulama-ulama. Satu ulama membawa 10 hadis dan itu matannya sama sanadnya itu sudah diacak-acak. Sudah diacak. Otomatis kan ada 100 hadis yang sanadnya itu diacak. Imam Al-Bukhari disidang, disuruh satu orang ulama membaca hadis yang 10. Imam Al-Bukhari sanggup untuk membetulkan 100 hadis yang diacak sedemikian rupa. Yang awalnya Imam Al-Bukhari itu kan sebenarnya buta. Oleh Allah disembuhkan kebutaan itu dengan izin Allah. Imam Al-Bukhari itu kalau ada orang bilang umpamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq sampai selesai. Imam Bukhari satu kali dengar langsung hafal itu Imam Al-Bukhari.
Awake dhewe ngrumono ping pisan, pindho, ping sudah jarang ora apal-apal. Enggak tahu kenapa. Tapi kalau Imam Al-Bukhari itu sekali dengar nyantol, saking berimannya, saking bertakwa. Sama seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya belakangan toh. Tapi hadisnya itu yang beliau hafal banyaknya luar biasa itu. Jenengan minimal berapa kali mendengar baru hafal? Panjenengan berapa kali pengajian sehingga bisa langsung paham dengan pengajian tersebut? Kemarin tak contohkan masalah Jumatan ya. Saya kemarin Jumatan bilang apa? Ada pendekatan irfani, nilai Jumatan itu memakai baju yang terbaik, kan pakai minyak wangi, mandi, bersuci, pakai baju yang terbaik, ya tak? Tapi itu loh nih, sing ngaji kadang-kadang Jumatan itu klambine ora karuan. Kadang Jumatan itu ya ratus. Padahal kan sudah bolak-balik dikatakan masuk ke masjid ketika berjamaah itu etikanya adalah jangan membawa bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap. Nah itu kadang-kadang ya ora dilakoni. Itulah makanya konteksnya memang ada ilmu yang bisa langsung diterima dan dipahami, diamalkan, ada yang cuma sekedar ditampung. Begini Pak, saya kembangkan sedikit. Ilmu itu menurut Rasulullah Muhammad SAW, ilmu itu kalau dihadapkan kepada manusia, ilmu itu dibagi beberapa macam. Yang Rasulullah itu menggambarkan ilmu itu seperti tanah dan air hujan. Tanah dan air hujan. Ada yang namanya tanah itu, ketika kena air hujan, ya, maka tanah tersebut itu mampu untuk menyerap air dan mampu menumbuhkan rumput-rumputan dan tanaman-tanaman. Poin pertama, ada yang namanya tanah itu pas ketika dia menerima air hujan, dia itu hanya bisanya menampung, tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Ada model yang nomor 3, tanah itu pas ketika kena air, dia meresapkan air ya udah, menahan air ya udah, menumbuhkan tanaman juga tidak. Apa sebenarnya sanepannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Itulah hatinya orang mukmin berkenaan dengan masalah ilmu. Orang itu pas ketika dia mendapatkan ilmu, ada orang yang bisa menyerap sekaligus mengamalkan. Itu berarti model tanah yang pertama. Ada orang itu modelnya seperti tanah yang kedua. Ilmunya masuk, tapi sekedar ditampung saja, tapi tidak teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang repot itu tanah model nomor 3. Orang itu yang repot itu model nomor 3. Ilmunya diberi ditampung ya ora, diamalno ya ora. Metu teko masjid jebret ditakoni, "Mangajine apa?" Ora roh. Nah itu. Jadi itulah Pak, makanya jangan heran. Ada orang itu tekun ngajinya tapi tidak ngerti apa-apa. Ada orang itu dia itu belajarnya itu ngaji ke pengajian karena ada udhus syar'i. Ngajinya itu tidak sering, tapi dia mampu menampung seperti tanah yang pertama. Nah, itulah modelnya, hubungannya dengan Iqra pertama dengan Iqra yang nomor 2 tadi, Pak. Clear ya? Saya tanya jenengan sering yang Iqra pertama atau Iqra yang kedua? Sering Iqra pertama atau Iqra kedua? Kadang kala Iqra pertama ya ora, Iqra kedua ya ora. Dituturi sampai elek ya ora paham. Dan kemudian pun juga tidak ada yang masuk. Hati-hati sebenarnya. Kayak jenenge Abu Jahal, Abu Lahab,
dan abu-abu yang lain. Saya tanya, Abu Lahab itu percaya enggak? Percaya tidak kalau Muhammad itu nabi? Percaya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib itu percaya Muhammad itu nabi. Tapi kenapa bisa seperti itu? Yaitulah ibaratnya tanah, dia tidak menampung dan juga tidak menimbulkan menumbuhkan tanaman-tanaman. Baik, sebelum masuk di ayat berikutnya ada yang didiskusikan, silakan. Monggo. Terkait dengan Iqra, ada yang mengatakan itu juga kita bisa membaca dengan justifikasi terhadap argumentasi itu bahwa Rasul itu seorang anaknya konglomerat, sehingga konglomerat orang kaya. Dia juga sering berpergian luar negeri untuk berdagang. Nah, mereka juga mengatakan dengan justifikasi ini bahwa seorang bangsawan, seorang yang sering luar negeri dan berdagang tidak bisa bertulis, kan aneh itu ya. Itu yang dia mengatakan bahwa Iqra itu mengartikan bahwa bukan tidak bisa baca, tapi bagaimana saya bisa membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran belum ditulis ke beliaunya itu, sehingga dia mengatakan dia tidak bisa. Terus kedua terkait dengan ilmu ladunia, itu adalah perjalanan pengalaman rohani. Bagaimana, apakah bisa orang yang ini tanpa ada perjalanan rohani dia bisa mendapatkan ilmu ladunia? Dan yang paling utama itu ladunia pengalaman atau di teorinya itu. Terus yang ini terkait dengan Khidir Nabi Musa, itu katakan juga ilmu ladunia. Padahal kalau itu kan memang suatu yang berkenaan dengan syariat Nabi Musa atau pada umumnya. Itu sesuatu yang mungkin karena kita punya ilmu sendiri, dapat informasi dari Allah langsung. Apakah ini juga katakan ladunia? Padahal ladunia perjalanan rohani. Baik. Dan rohani. Yang pertama, yang menyebut bahwa Rasulullah itu anak konglomerat itu siapa yang menulis? Kalau saya cuma baca aja informasi dari pamannya, memang kalau saya dari film-film yang baru memang beliau ada ini anak orang kaya-kaya. Dalam konteks sejarah sirah nabawiyah itu kita harus mengambil sumber yang paling. Rasulullah Muhammad SAW itu memang betul keturunan Quraisy, para bangsawan. Tapi kemudian ketika usia beliau masih di kandungan, beliau itu sudah ditinggal oleh bapaknya. Ketika usia 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya. Dan Rasulullah pada waktu masih kecil itu menjadi pengembala kambing milik orang-orang Arab pada waktu itu. Ya. Dan kemudian pada usia 8 tahun beliau itu usia 6 tahun beliau itu dihadona oleh kakeknya. Baru usia 8 tahun ya dihadona oleh pamannya Abu Thalib. Pertanyaan kita kan begini, apakah orang yang bangsawan itu pasti pintar? Apakah orang yang bangsawan itu pasti bisa sekolah? Saya contohkan pada zaman sekarang modern. Bapaknya profesor, ibunya seorang dokter. Anaknya depresi seperti orang gila, nggak bisa jadi profesor ataupun tidak bisa jadi dokter. Di Jombang ada seseorang yang jualan cuman tikar pandan biasa, tapi 3 anaknya bisa jadi profesor semua. Ini loh, jadi sejarah yang valid. Apakah memang benar Rasulullah itu kaya raya dalam konteksnya sejak lahir ataukah tidak? Ya memang ada sejarah yang mengatakan Rasulullah pas ketika menikah dengan Khadijah itu memakai unta 100 ekor sebagai maharnya, itu berarti berapa miliar. Tapi pada konteks itu Rasulullah Muhammad sudah menjadi seorang saudagar, jadi seorang saudagar. Jadi begini, saya masih tetap dengan posisi yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Usaha manusia itu tidak akan bisa mengalahkan daripada konteks takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kan orang-orang kafir itu menuduh Muhammad itu membaca kitab sebelumnya, menjiplak kitab sebelumnya. Lah, disinilah hikmah yang dikatakan Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin paham. Dan andai kata kemudian Muhammad itu benar umpamanya
andai kata Nabi Muhammad itu kaya raya, tapi Allah sanggup untuk membuat Nabi Muhammad itu tetap tidak bisa baca dan tetap tidak bisa menulis. Karena ada hikmah bahwa kalau andai kata Nabi Muhammad itu bisa baca, bisa nulis, maka tuduhan orang-orang kafir itu pas kalau Muhammad itu jiplak membaca kitab-kitab sebelumnya. Sebenarnya ilat hukumnya di situ. Dan saya mengatakan begini, Pak, orang tidak bisa baca, tidak bisa menulis itu tidak menurunkan derajat kemuliaannya. Jangan sampai kita mengatakan, Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis, berarti jangan mengatakan itu. Gak bisa baca, gak bisa nulis itu tidak identik dengan penurunan derajatnya seseorang. Apa dikira kalau sudah profesor itu mulia? Ora iso. Belum tentu. Makanya konteksnya di sini inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu adalah syubhat-syubhat yang dicantumkan oleh orang-orang, dan itu pendapat yang lemah. Jadi lebih kuat pada konteks sebetulnya sudah kita terangkan kemarin, yang ada hubungannya dengan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca yang kemarin, surat Al-Ankabut ayat 48. Saya lebih cenderung berpegang kepada Al-Ankabut ayat 48. Baik. Apakah ilmu laduni itu melalui perjalanan rohani? Tidak. Yang namanya ilmu laduni itu tidak harus melalui perjalanan rohani. Tidak. Apa dikira orang wiritan marono untuk laduni? Sing teko malah jin. Gitu. Jadi ilmu laduni namanya, makanya disebut dengan ghairu muktasab. Jadi ilmu yang tidak bisa diusahakan. Saya mengatakan bahwa laduni itu bukan melalui perjalanan rohani. Ada seorang ulama katanya punya ilmu laduni. Dia mondok dan memang banyak orang-orang yang cerita tentang dia. Pas ketika dia mondok itu, orang ini saudara-saudara itu ngaji sama bapaknya, kan anaknya kiai. Dan kemudian kalau setiap kali kakak-kakaknya, adik-adiknya itu diajari ngaji sama bapaknya, ini yang satu ini tidak pernah mau ikut ngaji, muteri meja gimana. Setelah itu keluar mancing, penggaweannya berdino mancing, tok segala lapo-lapo. Kemudian suatu saat ada lomba untuk mensyarah kitab. Dia ini tak pernah ngaji, jadi bahan olok-olok orang tahu ngaji dan sebagainya. Masuk anak kiai gak tahu ngaji, gak tahu belas senengannya mancing, tok. Ada yang menarik kemudian, dan itu terbukti. Pas ketika ada lomba semacam itu, dia itu dimajukan. Di atas mimbar dia itu bisa membaca kitab lebih ngelontok daripada yang lain, semuanya daerah. Itulah yang disebut dengan ghairu muktasab. Itu yang kita sebut dengan ladun. Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu berbeda. Jadi kalau yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu bukan syariat kalau dalam bahasa kita. Orang menyebut pada konteks hakikatnya. Dari mana dia tahu membunuh orang itu boleh? Ya kan? Tidak ada syariatnya Allah itu membunuh anak kecil itu boleh, tidak ada. Tapi ternyata kemudian Nabi Khidir menyebut membunuhnya anak kecil itu karena ada ilat hukum. Ilat hukumnya itu adalah kalau umpamanya dia dewasa nanti, ya, dia ini nanti akan menyesatkan kedua orang tuanya. Saat durungi orang tuanya itu sesat, maka anak ini dibunuh. Itu kalau dalam pandangan syariat ya ramadhan. Bagaimanapun juga sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariat membunuh orang itu ya ora oleh. Tapi Nabi Khidir kok membunuh itu ramadhan. Maka kalau dalam ilmu tasawuf itu ini dalam konteks syariatnya itu sudah konteksnya Nabi Musa berbeda dengan konteksnya Nabi Khidir. Ada yang menyebut Nabi Khidir dalam konteks hakikatnya itu. Oh, alam tasawuf masalah macam itu, dan ini tidak bisa ditiru. Tidak bisa Nabi Khidir model begini ditiru, kok dong-dongin jenengan mateni arek.
Mari pateni takoni jenengan lho. Sampeyan kok mateni arek iku lho. Ngaku mateni arek iku atas perintah Gusti Allah. Gak iso model ngono kuwi. Inilah namanya ghairu muktasab. Ya, ghairu muktasab. Jadi makanya kalau orang sekarang itu ngaku-ngaku ketemu Nabi Khidir diajari macam-macam itu dalam tanda kutip kita juga harus layak untuk meneliti dan tidak mudah percaya. Itu dong-dongnya malah nanti aneh-aneh. Itu ya Pak ya. Saya tidak sepakat kalau ilmu laduni itu perjalanan rohani seseorang. Setelah perjalanan rohani baru dapat ilmu laduni. Saya tidak sepakat. Ya, tidak sepakat. Jadi ada orang-orang tertentu yang tanpa ilmu laduni, tanpa perjalanan rohani, tanpa wirid, tanpa apa dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya tadi saya bilang ilmu laduni itu gak bisa dipelajari. Ilmu laduni itu tidak bisa diturunkan orang. Pak, bagaimana orang itu wiritan sekian ribu kali setiap hari supaya dapat ilmu laduni? Saya khawatir. Nanti dapat saktinya itu bukan daripada Allah, mungkin dari khodam-khodam tertentu dan itu berbahaya. Ya. Jadi, dengan bertakwa, ya wes sudahlah. Insyaallah Allah diajarkan oleh Allah. Maka saya bilang gak usah pilih aneh-aneh, gak usah pingin aneh-aneh. Lek sholat ojo kepingin sekti. Lek melakukan sholat jamaah baca Quran wiritan gak usah kepingin dari orang sekti, gak usah. Jadi itu ilmu laduni itu langsung diberikan oleh Allah. Tapi kalau nanti jenengan dikasih ilmu laduni, lek durung siap ya repot juga. Ya, betul itu. Repot juga. Terus gak usah pingin sing aneh-aneh. Iya betul, akan bertenang terus nanti. Apa mana jenengan kepingin sehari-harinya kepingin delok jin itu ya. Tambah repot nanti jenengan. Kok bengi-bengi lek kate malam Jumatan ambek bojone malah bingung banget. Ono sing delok iya ketok ya malah ora sida-sida. Sing penak isih normal ini gitu Pak. Ya Pak ya. Sing penak isih normal ini. Umpamane jenengan dibuka titik ae. Ngerti wong iki kate mati ngono. Terus bingung sama tambah. Ada yang bilang wong iki dia mengerti mambu apa wong iki kate mati tenan wong iki kate mati malah gak penak tambah. Malah tambah wedi kabeh tambah. Terus sing penak sing biasa ngene. Wis ora usah sing aneh-aneh. Ya, sing standar ini. Imam Abu Hanifah itu orang yang kasyaf. Tapi Imam Abu Hanifah itu minta kasyafnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Sing penak wis ngene iki ora delok apa. Lah pernah saya dapat dari teman bilang sama saya, kalau ada tamu ke rumahnya itu tamu-tamunya itu kepalanya sudah berubah jadi kepala hewan semua. Entah itu pengalaman rohani atau dia cerita sama saya. Akhirnya yang muncul dalam hatinya, oh ini karakternya kayak gini-gini. Tadi malah kan, saya penak isini. Lah dilala lek pamane jenengan pamane delok iso delok karakter wong lewat kepala yang berubah. Lah jenengan sak omah karo bojone sampeyan. Lah ternyata bojone sampean itu karakter kaya tikus. Lah malit bediran delok apa doyan jenengan malam Jumat. Lah itu loh. Jadi orang penak Pak ngono. Lho tenanan itu dae. Spesifik penak sing biasa. Masuk karakter jenengan kaya tikus ya wajahnya tetep ya Pak ya. Pengalaman rohani. Jadi bukan karena pengalaman rohani, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan. Memang ada orang-orang yang kepingin mengolah rasa itu dengan hati yang bersih itu kemudian oleh Allah. Les itu aja. Ada yang lain? Ye. Rasul itu kan terkenal sedekah dan kaya. Iya. Pada akhir ayatnya itu ini kan habis tinggal satu selendang kalau nggak Dalam? Habis hartanya. Iya. Oh. Tinggal kain. Tinggal satu nilainya. Nabi Muhammad itu orangnya ndak isoan Pak. Kalau boleh ndak isoan itu begini. Sebenarnya Rasulullah itu kalau tawari oleh malaikat Jibril yang namanya gunung jadi emas itu iso. Tapi Rasulullah itu lebih suka untuk hidup sederhana, bukan karena habis, bukan. Buktinya pas ketika Rasulullah jadi nabi pun juga pernah beliau korban 100 ekor
muta, itu artinya duitnya ya akeh. Pas ketika Nabi perang Badar itu beliau mendapatkan harta ghanimah, harta perang luar biasa, uang emas yang sekian ratus itu. Ya. Tapi Rasulullah itu orangnya lebih memilih hidup sederhana. Suatu saat Nabi Muhammad itu pernah sholat. Pas setelah sholat salam, beliau itu kemudian pulang. Setelah pulang, kemudian beliau itu kembali lagi. Ditanya sama para sahabat, ya Rasul, saya itu tidak pernah jenengan melihat kok seperti itu. Kok tumben? Biasanya mari salam wiritan. Tapi jenengan kok langsung pulang. Kenapa? Nabi bilang, saya ingat di rumah saya ada emas. Saya tidak suka menyimpan emas di rumah saya. Akhirnya emas itu saya sedekahkan dan saya datang ke masjid. Itu Nabi. Beda dengan kita loh. Jenenge emas malah ditumpuk-tumpuk ning omah. Tapi kalau Nabi enggak. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu besoknya makan apa itu beliau itu Nabi. Lek jenengan untuk 1 tahun ke depan ya kudu ngerti mangane opo. Lek Kanjeng Nabi enggak. Makanya pas ketika Nabi pulang, plek, ya Aisyah, ada makanan atau tidak ya Aisyah? Tidak ada ya Nabi. Nah, sedang aku poso, itu Nabi. Jadi Nabi kaya, raya, tapi beliau memilih sederhana. Clear ya? Pak Arif pokoknya duitnya akeh. Tapi Pak Arif tidak mau tinggal di perumahan, memilih tinggal di gubuk umpamanya. Nah itu. Tapi orang kira. Kanjeng Nabi itu bisa menaiki yang namanya khumurun na'am atau khumurun ni'am, unta merah yang mahal. Tapi Nabi lebih memilih seekor keledai, tunu. Pak Arif itu bisa beli Alphard. Tapi ternyata Masya Allah sekarang itu udah beli Alphard beliau. Itu seperti itu. Kalau di Nabi begitu. Bisa Pak Arif itu membangun rumah tingkat 5 bisa. Tapi yang dibangun oleh Pak Arif bukan tingkat 5, cukup tingkat 1 saja. Pak Arif juga bisa, namanya kalau Nabi itu kan 11 ya. Pak Arif bisa ngambil 4 bisa. Tapi Pak Arif tetap 1 saja. Karena buri ana tadi. Itu ya Pak ya. Jadi jawaban saya begitu Pak. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Bukan habis, bukan. Ini terbukti karena Nabi korban berapa? 100 ekor. Lebih memilih sederhana. Jadi kan lebih memilih sederhana atau tidak? Orang zaman sekarang itu memilih sederhana itu ya kayak angel ya. Pagi sederhana pagi. Cukup? Sudah bermanfaat. Sudah masuk ya? Baik, kita ketemu lagi nanti di Selasa yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.